Oke kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua Purista Penyu 94. Semoga kalian sehat selalu, banyak rezeki, sukses terus pokoknya ya. Nah, di video kali ini gua mau berbagi sedikit pengalaman ya, pengalaman unik ya, keajaiban yang kalau menurut gue ini keajaiban. Gue bener-bener gak nyangka banget ya kan. Nah, di video kali ini juga bisa buat pelajaran buat kalian ya, takutnya kalian ngalamin ikan kalian seperti ini ya kan. Nah, di sini gua ngalamin ikan salah satu koleksi gue ya, ikan cana asiatica gua ini nggak tahu kenapa tiba-tiba dia sekarat ya. Nah, bisa kalian lihat ya, ini sekarat ya. Di pikiran gue ini ikan bakalan mati ya, nggak bakalan terselamatkan ya. Tapi di sini gua nggak putus asa ya. Nah, yang pertama gue lakuin yaitu gue ngeluarin makanan ya, sisa makanan di perut ikan, di dalam perut ikan. Takutnya si ikan ini mengalami keracunan makanan ya, karena ini belum lama gue kasih makan ya. Jadi gue curiganya ke situ. Awalnya gue curiga ke situ ya, karena ini terjadi tiba-tiba banget ya kan. Gue aja nggak nyangka ikan gue bakal seperti itu ya, tiba-tiba sekarat ya, lemes. Itu padahal ini ikan salah satu ikan yang aktif ya, ikan aktif, ikan galak ya, lumayan galak. Sering pernah gua upload juga ya di video sebelumnya. Nah, caranya gua lus-lus dulu nih perutnya ya, biar keluar makanannya. Alhamdulillah keluar ya, cacing. Nah, pelan-pelan aja ya diurutnya. Nah, setelah itu karena tadinya gue mau coba pakai aerator ya, karena aerator gue itu mati ya, rusak. Di situ gue udah putus asa. Gue nggak pikiran ada pH ya, ada salah satu tank yang gue pakein filter ya, karena ngaruh banget ya. Jadi buat kalian juga ya, kalau misalkan kalian miara ikan cana meskipun dia nggak pakai pH ya, nggak pakai mesin, itu kalian harus sedia aerator ya. Mesin aerator itu penting banget ya ketika ikan kalian lagi sakit ya. Nah, ini masih gue urut-urut ya, tapi di sini pikiran gue ini ikan udah nggak bakalan selamat ya, karena ya ini bisa kalian lihat ya, ini udah lemes banget, udah bener-bener udah pokoknya ya, ini ikan bakal mati. Nah, akhirnya gue angkat. Nah, ketika gue angkat, gue taruh ya di lantai, ini ikan gue di pikiran gue ini ikan udah mati, udah nggak bakal selamat. Akhirnya gue putusin mau gue kasih ke ikan maru ya, gue kasih dijadiin pakan ya. Nah, gue coba. Nah, yang bikin gue bingung juga, ini biasanya ikan maru ini galak banget ya kan, tapi nggak tahu kenapa yang biasanya galak ya, ikan mas aja itu dikejar-kejar ya. Nah, ini cuma dia cium-cium ya, jadi seakan-akan dia ngasih kode ya, ini masih hidup, masih bisa kamu selamatkan. Mungkin ya, mungkin. Nah, di sini ada kepikiran juga mau gue potong-potong kan, tapi di situ pirasat gue masih nggak yakin ya, ini kan masih hidup apa enggak gitu ya. Karena penasaran, akhirnya gue coba mainin di mesin ya. Di mesin itu kan ada kocorannya ya, kocoran air. Nah, di sini gue gini-gini ya kan. Ya, di sini gue berharap ikannya masih hidup, karena ini ikan meskipun ikan murah ya, ikan murah biasa-biasa aja, tapi gue demen ya sama mentalnya. Nah, di sini gue coba sebisa gue ya, sebisa mungkin di sini gue coba ya, gue akal-akalin karena apa ya, aeratornya rusak. Nah, jadi gue lakuin seperti ini ya kan. Di sini gue berharap ikannya hidup lagi ya, tapi ya gini tuh, masih lemas. Ngelihat kondisi ikan yang parah, di situ gue udah putus asa ya. Gue ada pikiran lagi, ini ikan mau gue potong-potong karena si ikan maru itu nggak mau makan, anehnya tuh ya. Nah, karena gua mau pergi keluar, ya udah, akhirnya daripada kayak gini kasihan, ya udah gua putusin gua kasih lagi ke maru ya. Gua coba kasih ke maru ya, gua deket-deketin ke mulutnya, sampai gua deket-deketin ke mulutnya. Biasanya dia nyapluk aja, tapi ini nggak ada respon sama sekali dia mau makan si ikan itu. Jadi seakan-akan dia masih tahu ya, mungkin ya, kalau si ikan ini masih bisa hidup ya, masih bisa diselamatkan. Tuh kan, dia nggak mau. Nah, akhirnya sini gue putusin, udah gue tinggal karena gue mau keluar. Oke, di sini gue udah pasrah, gue tinggal dan gue pergi keluar. Tapi sebelum keluar gue videoin lagi kan nih ya ikannya. Di situ gue udah pasrah aja,
mungkin udah takdirnya ya. Nah setelah itu gua pergi keluar ya kan. Nah setelah gua pergi keluar, alangkah senangnya ya, pas datang kaget juga, bener-bener kaget ngelihat ikan seperti ini. Ini dia videonya. Nah ini dia Gan ya, pas gue balik gue ngelihat seneng banget ikannya masih hidup ya, ikannya selamat. Di sini gue bersyukur banget ya. Nah si marunya aja tuh, dia nggak makan, dia nggak ngusik sama sekali ya kan. Biasanya kalau misalkan lihat pergerakan ikan yang benar-benar beda ya, maksudnya kalau ikan mas itu masih dia nggak apa-apain. Nah kalau misalkan ikan cana lagi, dia pasti berontak, dia pasti galak. Tapi ini nggak diapa-apain kan, dan hidup ya. Lihat, nggak ada luka sedikit pun ya, dari mulai ekor, sirip ya, itu bener-bener nggak ada luka sedikit pun ya kan. Nah akhirnya gua putusin buat pisahin si maru itu ya, takutnya buat jaga-jaga ya, takutnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya. Akhirnya gue pindahin si ikan marunya. Nah si asiatikanya gue taruh di sini dulu sementara ya, biar bener-bener pulih ya. Jadi buat kalian nih ya, ini bisa jadi pelajaran buat kalian ya, ketika kalian ngalamin ikan kalian seperti ini ya kan. Mudah-mudahan aja kalian nggak ngalamin seperti ini. Di sini gue senang banget ya, bukan karena masalah ikan jelek bagus enggaknya, murah atau enggaknya, tapi ini mengenai nyawa ya, mengenai nyawa. Jadi gue senang banget ikan gue masih selamat ya, masih sehat. Dan sekian dulu ya, semoga video ini menjadi pelajaran ya buat kita ya, terus bisa jadi pelajaran juga buat kalian kalau misalkan ngalamin seperti ini ya. Mudah-mudahan aja enggak ya kan. Oke, sekian dulu yang bisa gua share ke kalian ya, semoga bermanfaat pastinya. Nanti gua update ya perkembangannya seperti apa. Oke, sampai jumpa kembali, salam hobi kita, terima kasih, wassalam. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.